Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Martin Sritonga. Nah, setelah seluruh tahapan pendahuluan, perencanaan termuka, dan perancangan database selesai dilakukan, nah pada tahap berikutnya ialah implementasi sistem serta pengujian terhadap fitur-fitur yang telah dirancang ya teman-teman. Pada bab ini akan disajikan hasil pembangunan website dan serta pembahasan setiap fungsi yang telah diimplementasi. Nah, kepada halaman utama, saya sudah merancangkan halaman utama. Di sini terdapat fitur hanya saya membuat di minimalis, yaitu berupa kata-kata awalan begitu. Awalan tentang Rosmer dan juga tentang keuntungan dan kelebihan, dan juga ada testimoni. Saya membuat desain seperti ini ya teman-teman, untuk testimoninya. Cuman ya kurang banyak gitu teman-teman. Seperti ada dari Andi dan juga Budi. Lalu kita menekan tombol get started. Login dan get started akan mengarah kepada halaman login ya teman-teman. Lalu di sini kan kita masih belum membuat akun, jadi pertama-tama kita harus membuat akunnya terlebih dahulu teman-teman. Ya, kita masukkan misalkan tes customer, masukkan tes customer @gmail.com. Lalu kita masukkan password, yaitu tes 123. Lalu kita daftar teman-teman. Katanya pendaftaran berhasil ya teman-teman. Lalu kita diarahkan kepada halaman login lagi ya teman-teman. Kita masukkan data-data yang tadi, tes customer. Lalu kita masukkan passwordnya tes 123. Nah, kita sudah diarahkan pada dashboard customer ya teman-teman. Seperti sebelumnya, sepertinya sudah ada yang mengisi room ini ya teman-teman. Lalu kalau misal kita mau masukkan room, kita hanya cukup menekan saja teman-teman. Lalu di sini juga ada sidebar, kita tinggal pilih mana saja ya teman. Seperti dalam fitur ulasan, sudah ada banyak sekali fitur ulasan yang diberikan orang-orang lain ya teman-teman. Lalu misalkan kita mau memberikan ulasan, nah tes customer sendiri sudah diambil dari database ya teman-teman, jadi kita tidak perlu menginput lagi. Kita memberikan penilaian bintang 5, lalu kita memberikan kata-kata Dosmer ini sangat bagus, kirim ulasan. Nah, otomatis sudah terdaftar ya teman, sudah terluat gitu teman-teman. Lalu kita masuk ke riwayat pemesanan. Nah, riwayat pemesanan kita masih belum melakukan pesanan sekalipun ya teman-teman. Langsung saja kita ke pesan Dosmer. Kita bisa mengarahkan dari sini juga, bisa juga dari sini ya teman-teman, terserah kita. Nah, seperti saya juga room B4, langsung saja kita tekan. Nah, kita mengarahkan kepada pesan room Dosmer. Kita pilih room tadi B4. Namanya sudah pasti terkait dengan username tadi ya teman-teman, sehingga kita tidak perlu menginputnya lagi. Kita memberikan BK, kita memberikan BK kendaraan kita, misal BK 1671673 dengan ini ADD. Lalu kita pilih jenis penyuciannya ya teman-teman, premium atau detail atau standar. Saya milih premium. Lalu kita lakukan pembayaran ini sebagai formalitas saja ya teman-teman. Nah, pesanan berhasil. Nah, kita lihat room B4 tadi sudah terbooking ya teman-teman. Nah, selain itu, saya sudah menjelaskan apa saja yang menjadi di customer ya teman-teman, mulai dari pesan Dosmer, riwayat pemesanan, dan juga pada riwayat pemesanan, setelah tadi kita melakukan pemesanan, kita juga diberikan struk yang nantinya kita bisa kasih ke penjaga ataupun sebagai bukti ya teman-teman. Misalnya ini statusnya kita masih menunggu dari admin menyetujui dari pemesanan kita ya teman-teman. Kembali ke dashboard, langsung kita logout. Nah, kali ini saya akan juga sebagai jadi admin ya teman-teman. Kita tes admin, login. Nah, di sini teman-teman sudah tersedia dashboard admin, yaitu customer,
mulai customer menunggu di proses selesai dan roomnya masih 16. Total pendapatannya itu 100 karena masih selesai hanya 1 ya teman-teman. Lalu kita lihat ke pesanan. Nah, setelah kita tadi melakukan tes pesanan di customer, ini adalah data yang barusan saja kita pesan ya teman-teman. Ini kita sebagai admin bisa menerima atau tidak ya teman. Seperti ini kita terima. Oke. Artinya status yang diberikan ke customer itu diterima. Kita dan di admin juga kita disediakan fitur transaksi. Nah, fitur transaksi ini kita dapat memantau atau monitor hal-hal yang dilakukan oleh transaksi yang dilakukan oleh pengguna ya teman-teman. Lalu kita juga disediakan route map, kita bisa melihat apa saja yang kosong ya teman-teman. Dan juga, nah ini saya katakan tadi, kalau misalkan room 8 ini sudah dikerjakan, kita tinggal memberikan instruksi selesai saja teman-teman. Jadi otomatis roomnya pasti akan selesai, kosong, artinya selesai ya teman-teman. Lalu untuk kita yang pertama tadi itu terima, coba kita masukkan dalam tes customer tes 23. Nah, kita masuk ke riwayat pemesanan. Nah, ini status kita sudah diterima ya teman-teman. Langsung saja kita ke logout, kita menjadikan diri sebagai owner ya teman-teman. Kita masukkan owner dan juga ini owner login. Nah, di dashboard owner sudah memunculkan yaitu berupa pendapatan, customer, pesanan selesai dan room aktif. Di sini sudah tertera status-statusnya ya teman, transaksi yang terbaru. Lalu di fitur owner juga kita dapat menemukan laporan keuangan. Nah, seperti ini selesai itu 100.000 dan 50 otomatis sudah menjadi 150.000. Customernya juga 5 yang mau diselesaikan dan yang selesai 2, dan total transaksi itu ada 8 ya teman-teman. Lalu kita juga bisa melihat keuangan. Nah, yang selesai pasti hanya 2 yang tadi yang teman-teman, yaitu yang saya bilang 150 dan pada bulan ini 150. Lalu di owner juga kita dapat bisa melihat fitur strategi ulasan customer. Nah, rata-rata rating yang diberikan oleh pengguna yaitu 4,5 dari 23 customer yang memberikan ulasan. Begitulah hasil dan pembahasan yang saya berikan.